Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Sistem Informasi Akuntansi akan memaparkan tugas presentasi kami. Adapun pemaparan materi akan disampaikan oleh rekan saya. Menurut pendapat Lamizan, dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi 1, yang mengatakan bahwa sistem informasi akuntansi merupakan suatu pengelolaan data akuntansi yang terdiri dari koordinasi manusia, alat, dan metode yang berinteraksi dalam suatu wadah organisasi yang terstruktur untuk menghasilkan informasi akuntansi keuangan dan sistem informasi akuntansi manajemen yang terstruktur. Sehingga sistem informasi akuntansi ini memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan manajemen, seperti dalam penetapan mengenai biaya tenaga kerja dengan berbagai macam cara yang diinginkan manajemen, yaitu per produk, per operasi, per departemen-departemen, atau per kategori karyawan. Biasanya, biaya tenaga kerja tersebut dikenal dengan istilah upah ataupun gaji. Gaji merupakan balas jasa yang dibayarkan kepada pemimpin, pengawas, pegawai tata usaha, pegawai kantor, serta manajer lainnya. Proses pembayaran gaji biasanya diberikan dalam setiap bulannya. Tapi tidak semua orang yang memberikan jasa kepada perusahaan bisa dianggap sebagai pegawai atau karyawan. Contohnya, seorang akuntan publik, pengacara konsultan manajemen, ataupun tukang listrik yang memberikan jasa-jasanya kepada perusahaan. Atas jasanya tersebut, mereka diberikan imbalan yang disebut honorarium atau fee. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan upah. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja, termasuk tunjangan baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya. Upah biasanya diberikan kepada pekerja yang melakukan pekerjaan kasar dan lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber daya manusia. Sumber daya manusia terdiri dari dua, yakni SDM makro, yaitu jumlah penduduk dalam usia produktif yang ada di suatu wilayah. Dan yang kedua adalah SDM mikro, dalam arti sempit yaitu individu yang bekerja pada sebuah institusi atau perusahaan. Sumber daya manusia merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Sumber daya manusia merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen sumber daya yang lain, seperti modal dan teknologi, karena manusia itu sendiri yang akan mengendalikan faktor lain. Siklus penggajian. Nah, di siklus penggajian ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada gaji pokok. Gaji pokok ini merupakan gaji yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya secara tetap setiap bulannya, yang besarnya ditentukan oleh beberapa faktor lain seperti diberikannya UMR, prestasi karyawan terhadap perusahaan, senioritas atau lamanya karyawan bekerja pada perusahaan. Terus ada dilihatnya dari jabatan yang diterimanya. Yang terakhir ada banyaknya hukuman atau peringatan yang diterima karyawan karena melakukan. Terus yang kedua ada tunjangan-tunjangan. Nah, tunjangan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama tunjangan hari tua dan yang kedua itu tunjangan hari raya. Yang ketiga ada lembur. Nah, upah lembur ini diberikan kepada karyawan yang bekerja pada hari libur nasional atau hari Minggu. Terus yang terakhir itu ada potongan. Potongan itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tunjangan kesehatan atau BPJS, yang kedua ada cicilan koperasi, dan yang terakhir ada iuran koperasi. A. Prosedur 1. Proses penerimaan dan penetapan karyawan. Bagian personal yang mendapatkan permintaan tenaga kerja dalam jumlah tertentu dari bagian yang memerlukan tenaga kerja. Bagian personal yang mendeteksi
lamaran-lamaran yang diterima, serta mewawancarai karyawan untuk menilai pengetahuan dan kemampuan calon karyawan. Bagian personalia memutuskan diterima atau tidak diterimanya karyawan yang telah diwawancarai. Bagian personalia membuat keputusan bagian karyawan yang diterima tentang pengangkatan atau surat perjanjian kerja. Bagian personalia membuat kartu induk karyawan mengenai informasi bahwa karyawan yang bersangkutan diterima. Bagian personalia menetapkan karyawan baru pada bagian tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan mandor atau bagian lainnya. 2. Prosedur dan pencatatan waktu kerja karyawan yang memandai pengurusan waktu, melakukan pemeriksaan terhadap karyawan sehubungan dengan keberadaan karyawan, menghitung jumlah waktu hadir, mencocokkan waktu kehadiran dengan waktu kerja yang dilakukan oleh karyawan, membuat laporan berupa rekapitulasi absensi, mendistribusikan kalkulasi absensi bagian akuntansi. Prosedur yang ketiga adalah prosedur pembayaran gaji dan upah yang dilakukan oleh bagian akuntansi dan kegiatannya meliputi 3 hal. Yang pertama, menghitung besarnya gaji dan upah yang harus dibayarkan kepada masing-masing karyawan. Yang kedua, mencatat semua transaksi penggajian karyawan serta membuat laporannya. Yang ketiga, membagikan gaji kepada karyawan, menyelenggarakan arsip tentang gaji dan upah yang diperlukan. Prosedur yang keempat adalah prosedur pelaporan gaji dan upah yang dilaksanakannya untuk memudahkan manajemen dalam memeriksa laporan yang dibuat oleh bagian akuntansi. Oleh karena itu, maka tugas bagian akuntansi adalah mengidentifikasikan dan mencatat semua transaksi yang sah, serta menggambarkan transaksi secara akurat, tepat waktu, terperinci, dan disajikan dengan semestinya dalam pengungkapannya pada laporan keuangan. Oke, selanjutnya yaitu ada formulir dan surat-surat. Jadi formulir itu hanya digunakan oleh perusahaan telah memadai hal ini terlibat dengan digunakannya berbagai formulir dan surat yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi, bagian dan sumber daya manusia seperti surat perjanjian kerja. Nah, jadi surat perjanjian kerja itu memberikan kepada karyawan yang akan mulai bergabung ke perusahaan. Dan yang kedua ada surat keputusan kenaikan gaji. Ketiga, surat keputusan kenaikan pangkat, surat keputusan pemberian kerja, formulir permohonan cuti, formulir permintaan tenaga kerja baru, formulir rekapitulasi absensi, daftar mutase pegawai, yang terakhir yaitu adalah formulir izin resmi. Nah, itu adalah salah satu formulir dan surat-surat yang digunakan oleh perusahaan akuntansi. Selanjutnya yaitu ada pemisahan fungsi dalam sistem informasi akuntansi gaji dan upah. Informasi akuntansi gaji dan upah dalam sistem penggajian dan pengupahan yang memadai harusnya terdapat pemisahan fungsi yang terdiri dari yang pertama yaitu ada fungsi penugasan yang berwenang untuk mencari dan menerbitkan karyawan baru yang dilaksanakan oleh bagian personalia. Yang kedua yaitu adalah formulir pencatatan melakukan pencatatan absensi serta membuat serta keputusan pengangkatan dan pemberhentian pegawai yang dilaksanakan oleh bagian persondia. Yang ketiga yaitu adalah fungsi perhitungan gaji dan upah untuk masing-masing karyawan yang dilakukan oleh bagian akuntansi gaji dan upah. Yang terakhir yaitu ada fungsi pembagian gaji dan upah yang dilakukan oleh bagian keuangan atau kas. Baik, kesimpulannya adalah prosedur-prosedur tersebut dibuat untuk mengatur jalannya transaksi pembayaran gaji dan upah dalam perusahaan, agar proses pembayaran gaji dan upah perusahaan dapat berjalan lancar serta jumlah yang diberikan tepat dan akurat.
Baik, kesimpulannya adalah prosedur-prosedur tersebut dibuat untuk mengatur jalannya transaksi pembayaran gaji dan upah dalam perusahaan, agar proses pembayaran gaji dan upah perusahaan dapat berjalan lancar serta jumlah yang diberikan tepat dan akurat. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.